Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah Pendekar, bagian 6. Sikapmu sungguh memalukan, Mayang. Sama sekali tidak mencerminkan seorang putri istana calon permaisuri, tajam dan sangat menusuk kata-kata Pandan Wangi. Lancang sekali mulutmu, Pandan. Sentak Mayang gusar. Kau boleh saja membenciku, Mayang. Tapi kau tidak bisa meluapkan rasa cemburumu pada setiap wanita. Tutup mulutmu, bentak Mayang keras. Aku tidak bisa menutup mulut melihat kecemburuan yang membabi buta tanpa alasan. Kau belum mengenal jauh Kakang Rangga, sedangkan aku selalu bersama-samanya dalam setiap pengembaraan. Apa kau pikir Kakang Rangga suka akan sikapmu? Jangan mimpi, Mayang. Selama ini aku sudah berusaha mengalah padamu, tapi kali ini Pandan Wangi menggeleng-gelengkan kepala. Bibirnya menyunggingkan senyuman sinis. Dasar perempuan rendah. Dengus Mayang menggeram sengit. Aku tahu siapa kau sebenarnya, Mayang. Dalam garis keturunan, kau memang lebih pantas mendampingi Kakang Rangga. Tapi itu bukan berarti bisa berbuat semaumu sendiri. Bukan menghina setiap wanita yang dekat dengan Kakang Rangga. Diam, jerit Mayang keras. Wajahnya merah padam menahan geram. Aku akan diam jika kau tinggalkan tempat ini. Dan, jangan kembali lagi ke sini. Balas Pandan Wangi tidak kalah tegasnya. Hei, kau pikir kau ini siapa? Berani benar kau mengusirku. Seharusnya kau yang angkat kaki dari sini. Bentak Mayang semakin gusar. Kau sendiri tidak punya hak di sini, Mayang. Rumah ini bukan milikmu tapi milik adik Anjani. Anjani, kau bisa mengusirnya seperti anjing buduk. Pandan menoleh pada Anjani yang sejak tadi diam saja. Aku, Anjani tergagap tidak bisa berkata-kata. Kau sudah keterlaluan, Pandan. Kau akan merasakan akibatnya. Bentak Mayang. Setelah berkata demikian, Mayang langsung berbalik dan melangkah pergi. Pandan Wangi tersenyum sinis melihat kepergian Mayang. Sedangkan Anjani hanya diam saja, tapi matanya berkaca-kaca. Tidak disangkanya kalau hal seperti ini akan terjadi pada dirinya. Belum pernah didapatkan penghinaan yang seperti ini pedasnya. Anjani tidak bisa lagi menahan perasaan hatinya. Dia jatuh duduk di kursi taman. Tangisnya meledak sesenggukan. Wajahnya tertutup kedua lengannya. Pandan Wangi memandang sesaat lalu duduk di samping gadis itu. Dengan lembut dipeluk pundak Anjani dan direngkuhnya ke dalam pelukan. Anjani semakin keras menangis dalam pelukan Pandan Wangi yang bergelar si kipas maut. Pandan Wangi terpaksa bermalam di rumah Anjani. Dia tahu kalau ancaman Mayang tidak dapat dianggap main-main. Bukan hanya ditujukan pada dirinya saja, tapi juga terhadap Anjani. Oleh sebab itu Pandan Wangi merasa bertanggung jawab akan keselamatan gadis itu. Sejak matahari terbenam tadi, hingga sampai jauh malam begini, Pandan Wangi masih tetap duduk di beranda depan rumah itu. Meskipun ada sekitar 10 prajurit yang menjaga rumah ini, tapi Pandan Wangi tidak dapat meninggalkan Anjani seorang diri. 10 prajurit tak ada artinya bagi Mayang jika ingin melaksanakan ancamannya. Rasa cemburu yang amat sangat telah membutakan mata hati Mayang. Dan ini disadari betul oleh Pandan Wangi. Mendadak Pandan Wangi tersentak ketika mendengar suara jeritan melengking tinggi. Baru saja Pandan Wangi bangkit berdiri, terdengar lagi pekikan saling susul ditingkahi dentingan senjata beradu. Seketika itu juga Pandan Wangi melesat cepat saat matanya menangkap para prajurit bertarung melawan 3 orang berpakaian serba hitam. Mundur kalian semua, seru Pandan Wangi keras. Para prajurit itu segera berlompatan mundur. Saat itu Pandan Wangi melenting cepat dan langsung mendarat di depan 3 orang berpakaian hitam itu. Gadis itu berkernyit keningnya saat melihat seluruh kepala 3 orang itu terselubung kain wama merah darah. Darahnya langsung mendidih melihat 4 orang prajurit sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Darah bersimbah di tubuh mereka. Keparat, siapa kalian? Bentak Pandan Wangi menahan kemarahannya. Kau pasti yang bernama Pandan Wangi, kata salah seorang tanpa mempedulikan bentakan dari pertanyaan Pandan Wangi. Pandan Wangi mengerutkan keningnya sesaat. Dia seperti mengenal suara itu. Atau paling tidak pernah mendengarnya.
Tapi belum sempat gadis itu berpikir lebih jauh, mendadak orang yang berada di tengah mengibaskan tangannya. Pandan Wangi sempat terperangah sesaat ketika beberapa cahaya keperakan melesat dari tangan orang itu. Pandan Wangi langsung melentingkan tubuhnya ke belakang menghindari senjata rahasia yang dilepaskan orang itu. Dan belum juga kakinya menjejak tanah, salah seorang dari ketiga orang berpakaian serba hitam itu melompat sambil mengibaskan goloknya cepat. Pandan Wangi tidak sempat berkelit lagi, dengan cepat dicabut senjata kipasnya dari pinggang. Dengan senjata kipas mengembang, gadis itu mengebut dan menangkis tebasan golok orang berbaju hitam itu. Tring! Orang itu memekik tertahan, dan buru-buru ditarik kembali goloknya saat berbenturan dengan kipas baja putih Pandan Wangi. Secepat kilat dia melompat mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat itu, Pandan Wangi cepat melesat begitu ujung jari kakinya menyentuh tanah. Kipasnya berkelebatan ke depan di saat tubuhnya meluruk cepat ke arah penyerangnya. Orang berbaju serba hitam itu tidak mungkin lagi berkelit karena masih merasakan tangannya nyeri ketika beradu senjata tadi. Terang! Pandan Wangi terkejut ketika tiba-tiba kipasnya terbabat sebuah senjata. Segera ditarik kembali serangannya, dan berdiri tegak menatap seorang lagi yang melindungi temannya dari maut. Curang! Dengus Pandan Wangi menggeram. 3 orang berbaju serba hitam dengan seluruh kepala terselubung kain merah itu berlompatan mengepung dari 3 posisi. Pandan Wangi membuka kipasnya di depan dada. Matanya tajam meneliti setiap orang yang mengepungnya. Kembali keningnya agak berkerut karena seperti pernah melihat gerakan-gerakan ketiga orang ini. Dan belum lagi Pandan Wangi sempat berpikir lebih jauh lagi, ketiga orang itu sudah menyerang secara serentak. Pandan Wangi memutar tubuhnya cepat dengan kipas terkembang di tangan. Si kipas maut itu berlompatan menghindari setiap serangan yang datang. Beberapa kali sempat diberikan serangan balasan, namun setiap kali serangannya hampir mengenai sasaran pada salah satu lawan, salah seorang lagi selalu menyerang dengan cara membokong. Pandan Wangi jadi geram dengan cara bertarung ketiga orang itu. Mereka benar-benar tidak mengindahkan pertarungan secara ksatria. Gadis itu berpikir keras mencoba mencari kelemahan ketiga orang itu. Yaat! Tiba-tiba Pandan Wangi berteriak keras melengking. Seketika itu juga tubuh si kipas maut melesat tinggi ke udara. 2 kali ia berputar, kemudian dengan cepat tubuhnya menukik ke bawah sambil mencabut pedang naga geni. Pedang yang memancarkan cahaya merah itu, berkelebat cepat membuat putaran. Ketiga orang itu terperanjat, dan mereka segera berlompatan membuka kepungan yang rapat. Pandan Wangi mendarat manis di tanah, kemudian dengan cepat melompat ke arah salah seorang berbaju hitam yang berada tepat di depannya. Ujung pedangnya tertuju lurus ke arah dada. Orang berbaju hitam itu segera mengebutkan goloknya beberapa kali, tapi begitu goloknya berbenturan dengan pedang naga geni, kontan terpotong menjadi 2 bagian. Belum sempat orang berbaju hitam itu hilang kagetnya, tiba-tiba saja Pandan Wangi memutar tubuhnya sambil mengibaskan pedangnya. Seleret cahaya merah mendesir cepat bagal kilat. Orang berbaju hitam itu tidak sempat berkelit lagi. Dan pada saat yang amat kritis itu, seorang lagi melompat sambil membabatkan goloknya ke pedang naga geni. Tapi yang terjadi sungguh mengejutkan. Terak! Golok itu patah jadi 2 bagian, dan laju pedang naga geni tidak goyah sedikit pun. Hanya dalam sekejap mata saja, ujung pedang berwarna merah itu merobek dada orang berbaju hitam. Jeritan menyayat terdengar, bersamaan dengan muncratnya darah segar dari dada yang sobek sangat lebar dan dalam. Belum sempat orang itu menyadari apa yang terjadi, bagaikan kilat kaki Pandan Wangi melayang tepat menghantam kepalanya. Kembali orang itu meraung keras. Sebentar tubuhnya limbung, kemudian ambruk menggelepar di tanah. Darah mengucur deras dari dada dan kepalanya. Pandan Wangi segera memutar tubuhnya, berbalik menghadapi 2 orang lainnya yang terperangah melihat seorang temannya tewas. Mereka saling memandang, lalu serentak cepat melompat. Pandan Wangi mengegoskan tubuhnya sedikit ke kanan sambil mengibaskan pedangnya. Salah seorang sengaja membenturkan goloknya untuk menghadang laju pedang naga geni. Namun seorang lagi dengan cepat menyambar mayat temannya.
Begitu berhasil menyambar mayat temannya, dia melesat kabur sedangkan seorang lagi melemparkan patahan goloknya ke arah Pandan Wangi sambil melesat cepat. "Hei!" seru Pandan Wangi. Gadis yang berjuluk Kipas Maut itu tidak sempat lagi mengejar karena harus menghindari lemparan patahan golok lebih dahulu. Dan begitu berhasil mengelakkan lemparan patahan golok itu, kedua lawannya sudah menghilang di dalam kegelapan malam. Mereka kabur dengan membawa mayat temannya. "Sial!" dengus Pandan Wangi kesal. Tatapan mata gadis itu lurus ke arah orang-orang berbaju hitam itu melarikan diri. Sesaat kemudian, keningnya berkerut begitu menyadari mereka lari menuju ke arah kota kerajaan Karangsetra. Siapa mereka?" gumam Pandan Wangi pelan. Pagi-pagi sekali, di saat matahari belum lagi menampakkan dirinya, Pandan Wangi sudah cepat memacu kudanya meninggalkan rumah Anjani, menuju kota kerajaan Karangsetra. Pagi yang gelap terselimut kabut itu semakin pekat karena ditambah oleh debu yang mengepul akibat tersepak kaki kuda yang dipacu dengan kecepatan penuh. Huop! Pandan Wangi menghentikan lari kudanya begitu tiba di gerbang perbatasan kota. Agak heran juga dia karena tidak terlihat seorang penjaga pun di pintu gerbang perbatasan itu. Tatapan mata Pandan Wangi langsung tertumpu pada sesosok tubuh yang tergeletak hampir tenggelam di balik semak belukar. Hup! Si Kipas Maut itu bergegas melompat turun dan punggung kudanya. Sepasang kakinya menjejak tanah dengan ringan. Namun belum lagi mendekat dengan sosok tubuh yang hanya terlihat sebagian saja itu, mendadak telinganya mendengar suara bergemeresik dari arah kanan. Pandan Wangi menoleh dan terkejut begitu melihat seseorang muncul dari gerumbul semak lainnya. Gadis itu semakin terkejut karena orang itu adalah prajurit penjaga pintu gerbang perbatasan kota. Keadaannya sangat mengenaskan sekali. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dengan beberapa luka menganga lebar. Prajurit itu ambruk jatuh dekat kaki Pandan Wangi. "Apa yang terjadi?" tanya Pandan Wangi cepat. Mereka mengamuk. "Gusti Ayu," prajurit itu tersendat-sendat. "Siapa mereka?" "Purbaya dan Pandan Wangi tersentak mendengar nama Purbaya. Dia ingin bertanya lagi, tapi prajurit itu sudah lebih dulu menghembuskan napasnya yang terakhir. Pandan Wangi menarik napas panjang. Tanpa membuang-buang waktu lagi, si Kipas Maut itu cepat melompat ke punggung kudanya. Hia! Pandan Wangi menggebah kudanya cepat. Kuda putih itu segera melesat bagai sebatang anak panah lepas dari busurnya. Gadis itu terus memacu kudanya semakin cepat. Namun tiba-tiba saja kuda itu meringkik keras sambil mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Kalau saja Pandan Wangi tidak segera melompat, pasti sudah terlempar dari punggung kudanya. 2 kali berputar di udara kemudian dengan indah kakinya mendarat di tanah. Mata gadis itu membeliak lebar begitu melihat kudanya menggelepar di tanah. Pada leher kuda itu tertembus 2 batang anak panah berwarna merah. Si Kipas Maut itu tahu betul kalau anak panah itu milik prajurit Karangsetra. Seluruh prajurit Karangsetra memang dibekali anak panah yang semuanya berwarna merah. Ada lingkaran kuning emas pada tengah-tengahnya. Sudah kuduga sejak semula pasti ada orang dalam yang berkhianat, gumam Pandan Wangi pelan. Belum lagi sempat gadis itu berpikir lebih jauh, tiba-tiba melesat sebatang anak panah ke arahnya. Dengan satu gerakan manis, Pandan Wangi berhasil mengelakkan serangan anak panah itu dengan memiringkan tubuhnya sedikit ke kanan. Dan belum lagi sempat menarik kembali tubuhnya, kembali melesat sebatang anak panah ke arahnya. Cepat sekali gadis itu mencabut kipasnya dan langsung mengebutkannya ke depan, hingga kipas itu terbuka lebar. Maka anak panah itu rontok terbelah jadi 2 bagian terkena sabetan kipas baja put itu. "Pengecut! Keluar kau!" bentak Pandan Wangi. Namun jawaban yang diberikan adalah serbuan puluhan anak panah. Pandan Wangi segera berlompatan sambil mengibaskan kipas mautnya dengan cepat. Kadang-kadang kipas itu terbuka lebar, dan sekejap kemudian menutup rapat kemudian terbuka lagi. Puluhan batang anak panah yang menyerbu ke arahnya lantas rontok terbabat kipas baja putih itu. Bersamaan dengan berhentinya hujan panah, terdengar suara tawa keras. Pandan Wangi mengetahui kalau suara itu dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam.
Suara tawa itu bagaikan datang dari segala penjuru. Hah, kau pikir aku bisa terkecoh pengecut? Bentak Pandan Wangi seraya menyalurkan tenaga dalam pada suaranya. Aku bukan pengecut perempuan rendah. Belum hilang bentakan itu, melesat sebuah bayangan merah. Pandan Wangi cepat-cepat membanting dirinya ke tanah dan bergulingan beberapa kali sebelum bangkit dengan segera. Belum lagi sempat memantapkan posisi tubuhnya, bayangan merah itu kembali melesat menerjangnya. Hup, hiaa! Teriak Pandan Wangi sambil mendorong kedua tangannya memapak terjangan bayangan merah itu. Ah, haf! Terdengar suara pekikan tertahan bersamaan dengan suara keluhan pendek. Tubuh Pandan Wangi terjengkang ke belakang beberapa tombak, sedangkan bayangan merah itu bergulingan di tanah beberapa kali. Namun dia segera bangkit berdiri, tapi tubuhnya agak limbung. Sementara Pandan Wangi yang masih dapat bertahan berdiri, agak terbeliak matanya begitu mengenali bayangan merah itu. Selanjutnya episode Darah Pendekar bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.